Dalam Alkitab, pada masa kisah para rasul. Pada saat itu, Tuhan telah bangkit. Saat Yesus bangkit dan tampak kepada murid-muridnya, Tuhan meminta murid-murid tinggal di Yerusalem. Menunggu beberapa hari, mereka akan menerima Roh Kudus. Pada waktu itu, seseorang bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah Engkau akan memulihkan kerajaan Israel sekarang?" Firman Tuhan tentang kerajaan Israel. Mengenai kebangkitan itu, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian ketahui, hanya Bapa yang mengetahuinya. Waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Bapa. Bukanlah hal yang bisa diketahui manusia. Hanya Bapa Surgawi yang tahu. Jadi, kapan Tuhan akan memulihkan kembali agar kerajaan Israel bangkit? Alkitab berkata begini. Dalam kitab Nabi Daniel. Raja Nebukadnezar bermimpi. Sebuah mimpi tentang patung raksasa. Kemudian terdapat bagian yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Selanjutnya, ada besi dan campuran besi dengan tanah liat. Kemudian Nabi Daniel menjelaskan kepada raja itu bahwa pada hari-hari terakhir, Tuhan Allah akan di sorga mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Kerajaan itu adalah Israel rohani. Apakah kerajaan itu tidak akan menjadi Israel di Yerusalem, Timur Tengah? Tidak, itu bukan. Kerajaan tersebut adalah Israel yang bersifat rohani, yang berasal dari Allah, yang adalah Roh Kudus. Jadi, kerajaan ini tidak lagi merupakan Israel di Timur Tengah, melainkan merupakan kerajaan surga. Tuhan akan memulihkan kembali kerajaannya, karena kerajaan Allah belum pernah menguasai seluruh bumi. Namun, di hari-hari terakhir. Apa maksud hari-hari akhir itu? Hari-hari akhir dunia yang kacau segera tiba. Maka itulah hari-hari akhir. Kitab Yesaya pasal 2 pun berkata demikian. Pada hari-hari terakhir, gunung bait suci Tuhan yang Maha Kudus lebih tinggi dari gunung-gunung, ditinggikan di atas segala puncak. Di sini, gunung bait Allah yang Maha Kudus. Sekali kata gunung, maksudnya adalah kerajaan. Misalnya, di barat, Gunung Sion mengacu pada kerajaan surga. Setiap kali gunung disebut sebagai kerajaan. Pada hari-hari terakhir, bagaimana? Allah akan mengangkat kerajaannya melebihi semua kerajaan di bumi. Sehingga kerajaan itu tidak lagi menjadi Israel di Timur Tengah. Melainkan, itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini, Israel secara rohani. Jadi, saudara-saudara, apakah kalian sekarang sudah memahami bahwa yang akan dipulihkan oleh Tuhan adalah Israel rohani? Dan bukanlah Israel yang berada di Timur Tengah? Jadi, di zaman di Timur Tengah. Oh, pada masa majelis Israel dalam perjanjian lama, ibu kota mereka disebut Yerusalem. Saat pemerintahan Salomo, Yerusalem memiliki sebuah bait suci, di mana ada pertemuan, yang melambangkan kehadiran Allah di antara umatnya. Yerusalem juga disebut kota suci, yaitu kota yang kudus. Mengapa disebut kota yang kudus? Karena yang Maha Kudus, tempat tinggal Tuhan, dinamakan kota suci. Namun, apakah Bapak kita pernah tinggal di Yerusalem di Timur Tengah? Apakah dia pernah berada di sana? Tidak pernah tidur, beristirahat, atau hidup di sana? Tidak sama sekali. Jadi, apakah Tuhan yang Maha Kudus akan tinggal di Yerusalem perjanjian lama? Apa dia akan tinggal di Yerusalem zaman sekarang? Tidak juga. Meskipun, pada zaman perjanjian, bait suci berada di Yerusalem. Apakah Bapak pernah tinggal di bait suci di Yerusalem? Tidak, karena tidak ada yang diberikan untuk tinggal di Yerusalem di bumi, tanpa Bapa di surga. Saudara-saudara, kalian seharusnya tahu bahwa Yerusalem itu adalah surga. Oleh karena itu, Yerusalem baru adalah surga. Yerusalem. Tuhan tidak tinggal di bumi. Yerusalem saja. Tuhan tidak tinggal di bumi. Yerusalem di bumi. Hanya saja Yerusalem di surga melambangkan Allah yang tidak pernah tinggal di bangunan yang dibuat oleh Salomo. Jadi bait suci adalah tempat tinggal Allah. Allah sebenarnya tidak pernah tinggal di sana. Kemudian kita baru sadar bahwa ibu kota kerajaan disebut Yerusalem. Yerusalem ini bukan Yerusalem di Timur Tengah yang di bumi. Yerusalem surgawi, kota di surga. Yerusalem surgawi, disebut juga Yerusalem baru, tempat Allah dan Tuhan tinggal. Karena itu, Rasul Paulus berkata, kita bukan datang ke Gunung Sinai, tapi ke Gunung Sinai di surga. Yerusalem surgawi. Jadi orang perjanjian baru tidak datang ke Yerusalem di Timur Tengah. Dan tidak masuk ke kerajaan seperti dulu. Pada zaman Salomo. Orang perjanjian baru tidak masuk ke kerajaan Salomo atau Daud. Melainkan masuk ke dalam kerajaan rohani yang dibangun oleh saudara Zebulon. Yaitu kerajaan umat yang berjanji kepada Daud dan Yesus Kristus. Salomo dalam janji itu adalah saudara Zebulon. Karena saudara Zebulon membangun bait suci kerajaan. Karena itu sebabnya. Ini sangat ajaib. Kita mengerti Salomo. Artinya Raja Damai. Jadi saudara Zebulon juga disebut Raja Kekal. Dia juga disebut Raja Damai. Raja segala raja. Tuhan segala bangsa. Adalah nama yang diberikan oleh Allah Bapa untuk Zebulon. Sekarang kita mengerti. Ternyata kita bukan pergi ke kerajaan di Timur Tengah. Melainkan membawa saudara-saudari ke kerajaan sorga.
Allah tidak hendak menghidupkan kembali kerajaan Israel di Timur Tengah. Perjanjian Lama sudah dibatalkan. Tidak mungkin menghidupkan kembali kerajaan Israel Perjanjian Lama. Perjanjian Lama sudah diganti oleh Perjanjian Baru melalui Tuhan. Yang didirikan adalah kerajaan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dibuat dengan siapa? Dengan Israel rohani memilih orang-orang beriman kepada Allah dan Kristus dari segala bangsa. Menjadi Israel rohani. Dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Yang terlahir baru dapat masuk ke Israel rohani. Kerajaan Israel rohani menjadi kerajaan Allah. Kerajaan Kristus juga disebut kerajaan sorga. Amin.